Assalamualaikum adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat selalu ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional dan irasional. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengenal terlebih dahulu himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real adalah himpunan bilangan yang biasa kita operasikan. Contohnya bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan akar, bilangan desimal, dan sebagainya. Nah, secara umum, himpunan bilangan real dibagi menjadi dua. Yang pertama bilangan rasional, yang kedua bilangan irasional. Bilangan rasional adalah sistem bilangan yang merupakan himpunan dari semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B dengan A. B adalah bilangan bulat, B tidak sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Contoh yang pertama yaitu 1/3/4. Nah, di sini kan 1/3/4 bukan A per B, tapi ini bisa kita rasionalkan. Nah, di sini kan 1/3/4, berarti kan 1 kali 4 tambah 3 jadi 7/4. Nah, 7-nya ini A dan 4-nya itu B. A-nya bilangan bulat, B-nya bilangan bulat. Nah, berarti kan 7/4 ini menjadi bilangan rasional. Nah, contoh yang selanjutnya yaitu -5. Nah, di sini kan -5 bentuknya bukan A per B, tetapi bisa kita rasionalkan. Minimal kita bisa nulis menjadi -5/1. Jadi, semua bilangan bulat itu adalah bilangan rasional dan bisa dirasionalkan. Nah, contoh selanjutnya di sini ada 0,25. Nah, walaupun di sini bentuknya bilangan desimal, tetapi bisa kita ubah menjadi bilangan rasional. Nah, tadi kan syaratnya bilangan rasional bisa dinyatakan bilangan rasional jika A per B. Nah, 0,25 kan sama saja 25/100. Nah, ini sudah dijadikan bilangan rasional. Contoh selanjutnya yaitu 1/4 sama dengan 0,25. Angka 1 dibagi 4 akan menghasilkan nilai 0,25 dan terhenti. Artinya, angka 1 habis dibagi 4. Nah, selanjutnya 100/111 sama dengan 0,90909090. Angka 100 yang dibagi 111 menghasilkan nilai 0,90909090. Hasil tersebut menunjukkan berulang dan memiliki pola yang sama. Nah, contoh selanjutnya 2/4 sama dengan 0,5. Angka 2 yang dibagi 4 akan menghasilkan nilai 0,5 dengan tepat. Artinya, angka 2 habis dibagi dengan 4. Nah, contoh selanjutnya yang akar. Akar 4 sama dengan 2. Angka 4 yang diakarkan menghasilkan nilai 2 dengan tepat. Ini berarti bahwa angka 4 memiliki akar kuadrat 2. Nah, contoh-contoh yang tadi biasanya terdapat pada soal-soal matematika. Mudah bukan? Bilangan rasional ini juga dapat berlaku dan digunakan pada operasi yang berlaku pada pelajaran matematika. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Bilangan rasional. Sekarang kita mengenal apa aja sih sifat-sifat bilangan rasional. Nah, di sini sifat-sifat bilangan rasional ada 9. Yang pertama yaitu dapat diekspresikan dalam bentuk pecahan A per B di mana A dan B adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Yang kedua, tertutup dilakukan operasi penjumlahan dan perkalian. Yang ketiga, operasi pertukaran kumulatif, penjumlahan, dan perkalian. Yang keempat, asosiatif, terkait
dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Yang kelima, distributif. Yang keenam, dapat diidentifikasikan dengan elemen penjumlahan dan perkalian. Yang ketujuh, setiap elemen bisa juga memiliki fungsi kebalikan dari penjumlahan dan perkalian. Yang kedelapan, dapat dikalikan dengan 0. Yang kesembilan, memiliki bentuk desimal berulang. Nah, setelah adik-adik memahami apa itu bilangan rasional, selanjutnya kita akan mempelajari bilangan irasional. Bilangan irasional adalah sistem bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan A, B adalah bilangan bulat, dan B tidak sama dengan 0. Artinya, bilangan irasional ini adalah kebalikan dari bilangan rasional. Nah, agar adik-adik lebih paham apa itu bilangan irasional, mari kita lihat contohnya. Yang pertama, akar 2 sama dengan 1,4142 tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, artinya dia bilangan irasional. Kemudian akar 3 sama dengan 1,7320 sekian-sekian tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, artinya dia juga bilangan irasional. Kemudian akar 4 sama dengan 2. Dinyatakan dalam bentuk pecahan jadi 2 per 1. Artinya dia tidak irasional. Kemudian pi sama dengan 3,14159 sekian-sekian. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, mendekati 22 per 7. Artinya, dia adalah bilangan irasional. Kemudian, 0,25 bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan menjadi 1 per 4. Artinya, dia bilangan rasional atau tidak irasional. Setelah adik-adik memahami contoh dari bilangan irasional, selanjutnya kita akan memahami apa sih sifat-sifat dari bilangan irasional. Yang pertama, tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan AB adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Kedua, memenuhi sifat komutatif penjumlahan dan perkalian. Sifat komutatif penjumlahan yaitu A tambah B sama dengan B tambah A. Kemudian sifat komutatif perkalian, A kali B sama dengan B kali A. Artinya, setiap penjumlahan atau perkalian dibolak-balik itu hasilnya akan sama. Yang ketiga, memenuhi sifat asosiatif penjumlahan dan perkalian, yaitu dalam penjumlahan, misalnya dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Dan dalam perkalian, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Yang keempat, memenuhi sifat distributif terhadap penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama yaitu dalam penjumlahan, A dikali dalam kurung B tambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Kemudian dalam pengurangan, A kali dalam kurung B kurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Kelima, tidak mempunyai bentuk desimal berulang. Contohnya, akar 2 sama dengan ketika didesimalkan yaitu menjadi 1,41421356 sekian-sekian. Nah, itu bentuknya tidak berulang di belakang komanya, seperti misalnya 0,121212. Kemudian, yang ketujuh, mempunyai elemen identitas. Jika dalam penjumlahan, elemen identitasnya adalah 0, dan jika dalam perkalian itu 1.
Contohnya, akar 2 ditambah 0 sama dengan akar 2. Dan akar 2 dikali 1 sama dengan akar 2. Ketujuh, mempunyai inverse. Contohnya, akar 2 dikali 1 per akar 2 sama dengan akar 2 per akar 2. Maka dibulatkan menjadi 1. Nah, 1 ini adalah identitas perkalian. Kemudian ke-8, perkalian 0 akan menghasilkan 0. Nah, ini jelas ya. Kemudian yang ke-9, mempunyai bentuk akar tidak sempurna dan hasil akar tidak berulang. Yang terakhir, mempunyai sifat tidak tertutup. Nah, hal ini disebabkan karena operasi penjumlahan dan perkalian antara bilangan irasional dapat menghasilkan bilangan rasional. Contohnya, akar 2 ditambah akar 2 sama dengan akar 4. Nah, dibulatkan menjadi 2. Oke adik-adik, jadi bilangan rasional dan bilangan irasional itu berbeda ya, di mana bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan A per B, dengan AB adalah bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0, sedangkan bilangan irasional adalah kebalikan dari bilangan rasional. Masing-masing bilangan rasional dan irasional memiliki sifat-sifatnya. Oke adik-adik, semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.